Halo semuanya, saya Bernard Hugo dan pada video ini saya akan membahas Object Oriented Thinking. Untuk topik pertama saya akan membahas Class Abstraction and Encapsulation. Abstraction itu merupakan sebuah proses untuk mereduksi objek menjadi esensinya sehingga hanya membuka karakteristik yang diperlukan. Abstraction mendefinisikan objek dalam hal properties, method, dan interface. Dalam pemrograman Java, abstraction itu diperlukan untuk membuat sebuah abstract class yang memaksa semua subclass untuk mengimplementasikan metode-metode yang ada di dalam abstract class. Tanpa adanya abstraction, maka akan terjadi error pada subclassnya. Kita lihat gambaran berikut ini. Di sini ada banyak pakaian, kita ibaratkan sebagai abstract class. Setelah itu ada kaos, ini merupakan concrete class atau subclass dari clothes products. Selanjutnya ada sepatu, ini juga merupakan subclass dari clothes products. Shirt dan shoes merupakan concrete class tambahan atau extends dari abstract class-nya. Pada clothes products terdapat variabel berupa brand, color, total, dan metodenya ada total price. Di sini dikasih abstrak untuk supaya bisa diimplementasikan pada subclass-subclassnya. Pada subclass shirt terdapat variabel berupa price dan metodenya total price. Selanjutnya shoes terdapat variabel price dan type dan metodenya total price. Lanjut ke class encapsulation. Encapsulation adalah pembungkus data yang merupakan mekanisme untuk menyatukan kode dan data yang dimanipulasi. Encapsulation berguna untuk membatasi akses data-data pada kelas, meningkatkan kegunaan ulang suatu kelas, serta memudahkan pengujian kode. Pada gambar ini bisa dilihat kelas itu merupakan encapsulation di mana dia membungkus variabel dan metodenya. Bisa kita definisikan bahwa encapsulation merupakan perisai pelindung yang mencegah data-data di dalam kelas untuk diakses oleh kode di luar perisainya atau di luar kelasnya. Berikut ini adalah contoh program yang menggunakan class encapsulation. Di sini ada class student dan main class. Di class student ada variabel berupa name dan ID. Setelah itu ada setter dan getternya. Lalu ini untuk mendisplay name dan ID-nya. Pada main class ini untuk membuat objeknya pada student 1 dan student 2. Lalu di sini untuk mendisplay student 1. Lalu di sini untuk display student 2. Selanjutnya topik 2 yaitu class relationship. Ada 3 macam class relationship. Yang pertama association, aggregation, dan composition. Association disebut sebagai hubungan di mana suatu kelas menggunakan kelas lain untuk melakukan beberapa operasi. Tapi suatu kelas bisa tidak memiliki hubungan kepemilikan dengan kelas lain. Di sini ada kelas pasien dan kelas dokter. Ini menunjukkan hubungan asosiasi. Bisa dijelaskan bahwa pasien bisa dilayani oleh 1 sampai beberapa dokter dan 1 dokter bisa melayani 1 sampai beberapa pasien. Aggregation adalah hubungan antara 2 kelas di mana setiap kelas dapat hidup tanpa kelas lain. Kelas-kelas pada hubungan aggregation bersifat independen, yang berarti jika satu kelas tidak ada, maka tidak akan berpengaruh pada kelas lain. Di sini ada kelas karyawan dan di sini ada kelas departemen. Tanda ini menunjukkan hubungan aggregation, yang berarti 1 sampai beberapa karyawan bekerja pada 1 departemen. Jika kelas karyawan tidak ada, maka tidak akan berpengaruh pada kelas departemen. Begitu juga sebaliknya. Composition adalah lawan dari aggregation, yang merupakan hubungan antar kelas di mana kedua kelas saling bergantung satu sama lain, atau satu kelas tidak bisa hidup tanpa adanya kelas lain. Kelas yang berisi referensi kepada kelas lain itu disebut parent class dari child class-nya, sehingga child class tidak akan ada tanpa parent class. Di sini ada kelas prosesor dan kelas laptop. Dan tanda ini menunjukkan hubungan composition antara prosesor dan laptop. Prosesor dan laptop memiliki kaitan yang sangat erat karena laptop membutuhkan sebuah prosesor. Jadi laptop tidak akan ada tanpa adanya prosesor. Contoh program association. Di sini ada kelas pasien dan kelas dokter, di mana kedua kelas ini tidak memiliki hubungan kepemilikan. Atau program aggregation. Di sini ada kelas employee dan kelas department. Jadi kalau salah satu kelasnya itu tidak ada, maka tidak akan berpengaruh pada kelas lain. Misalkan kalau kelas employee nggak ada, maka nggak berpengaruh pada kelas department. Begitu juga kebalikannya. Contoh program composition. Di sini ada kelas prosesor dan kelas laptop, di mana kedua kelas ini saling membutuhkan. Kalau kelas prosesor nggak ada, maka kelas laptop tidak bisa dibuat. Topik 3 adalah the big integer and big decimal class. Big integer class digunakan untuk operasi matematika yang melibatkan perhitungan bilangan bulat yang sangat besar dan berada di luar batas semua tipe data primitif. Serta juga digunakan jika bilangan-bilangan integers yang terlibat lebih besar dari batas tipe data log. Ini adalah contoh program big integer untuk menentukan faktorial sebuah angka.
Pertama-tama, kita import package java.math.bigInteger untuk declare variable dan untuk initialization. Digunakan method.multiply. Ini N20 itu angka yang akan dicari faktorialnya. Big decimal class digunakan pada aritmatika presisi tinggi, perhitungan yang membutuhkan kontrol skala atas, dan operasi pembulatan. Big decimal class menyediakan operasi bilangan untuk aritmatika, penanganan skala pembulatan, perbandingan, konversi format, dan hashing. Berikut adalah cara-cara pemrograman dengan big decimal class. Yang pertama ada declaration and initialization. Pertama kita import dulu package java.math.bigdecimal. Untuk initialization-nya bisa kita gunakan .value of, new big decimal, dan big decimal.1. Selanjutnya ada comparison, bisa kita gunakan tanda lebih besar dan lebih kecil, .compare to, dan .equals. Berikutnya ada mathematical operation, dan berikutnya ada extraction of value from big decimal. Ini adalah contoh program big decimal untuk menentukan maksimum value dan minimum value. Topik terakhir yaitu adalah the string class. String class pada Java merupakan sebuah kelas khusus untuk menampung sebuah string. String diperlakukan sebagai objek, dan objek string itu tidak dapat diubah atau bersifat konstan. Kita assign strings seperti assign variabel biasa, atau kita bisa gunakan new string, lalu dalam kurungnya kita tulis string yang ingin kita assign. Berikut adalah metode-metode pada string class. Yang pertama, concat atau concatenate, yaitu untuk menggabungkan dua string. Itu ada to uppercase untuk mengubah string huruf kecil menjadi huruf besar. Itu to lowercase untuk mengubah huruf besar menjadi huruf kecil. Index of untuk mengetahui indeks keberapa dari string tertentu. Itu ada substring untuk menampilkan barisan huruf sesuai batas indeksnya. Replace untuk mengganti huruf pada string tertentu menjadi huruf yang kita tulis. Pas kita run, seperti ini outputnya. Sekian video pembelajaran saya, terima kasih dan semoga bermanfaat.